Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba ya teman-teman mengupdate informasi terbaru perihal jadwal seleksi P3K Guru Nakes Teknis CPNS 2024 periode pertama, periode kedua, dan periode ketiga. Cek link pendaftaran. Teman-teman perlu ketahui bersama bahwasanya di seleksi P3K baik itu CPNS maupun P3K nantinya itu akan dilaksanakan dalam 3 periode. Ada periode pertama, ada periode kedua, dan ada periode ketiga. Kenapa bisa 3 periode? Alasan pertama, karena pemerintah memastikan menyediakan 2,3 juta formasi. Ini diutarakan langsung oleh PLT Kepala BKN. Nah, 2,3 juta formasi ini diharapkan bisa terserap teman-teman ya di tahun 2024. Nah, untuk mensiasati hal tersebut agar 2,3 juta formasi ini bisa direalisasikan, maka pemerintah membuat gebrakan teman-teman ya. Maka pemerintah membuat gebrakan dengan cara melaksanakan seleksi CASN 2024 dalam 3 kali seleksi atau dalam 3 kali periode. Yang pertama periode 1, periode kedua, dan periode ketiga. Cek link pendaftaran. Di mana pendaftarannya? Pendaftarannya sama nantinya itu kalau sudah terbuka akan diumumkan, akan dilaksanakan di SSCASN pastinya teman-teman ya. Oke, kita langsung saja ya to the point ke informasinya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman perlu pahami ya bahwasanya untuk seleksi CASN 2024 itu dilakukan sebanyak 3 periode ya. Jadi dilaksanakan dalam 3 periode Bapak Ibu ya. Yang mana kenapa bisa dilaksanakan dalam 3 periode? Itu penyebabnya karena PLT Kepala BKN Bapak Haryomo Dwi Putranto memastikan pemerintah akan membuka 2,3 juta formasi CASN teman-teman ya. Perhatikan informasi seputar CASN dari sekarang agar tidak ketinggalan. Nah, mengenai jadwalnya di sini sudah diumumkan ya, cuma kalau tanggal itu belum ada sih teman-teman ya. Nah, untuk periode pertama Bapak Ibu perlu ketahui, untuk periode pertama diperuntukkan untuk seleksi CPNS dan sekolah kedinasan. Jadwalnya kapan? Jadwalnya berdasarkan informasi ini itu dilaksanakan minggu ketiga bulan Maret 2024 ya. Jadi ingat ya, siap-siap untuk CPNS dan kedinasan untuk periode pertama atau periode ke-1 sudah dibuka bulan depan, bulan Maret ya 2024. Itu dibuka pada minggu ketiga bulan Maret teman-teman ya. Kemudian nantinya untuk periode kedua insya Allah Bapak Ibu ya, untuk periode kedua insya Allah untuk seleksi penerimaan CPNS dan P3K. Jadi sudah termasuk P3K Guru, P3K Teknis dan Kesehatan. Nah, untuk periode kedua untuk P3K Guru, Nakes dan Teknis insya Allah nanti akan dibuka pada bulan Juni. Cuman kita belum tahu minggu pertama Juni, kedua atau ketiga atau keempat ya. Insya Allah kita tunggu saja. Dan kalau misalkan masalah jadwal ini ada perubahan karena belum ada pengumuman resmi, kami akan informasikan kepada teman-teman ya. Kemudian periode ketiga seleksi penerimaan CPNS dan P3K itu nantinya dilaksanakan di bulan Agustus 2024. Nah, jadi mungkin muncul pertanyaan, kalau misalkan ada 3 periode dalam seleksi CSN 2024 berarti bisa tes lebih dari 1 kali. Bisa, misalkan teman-teman tidak lulus di P3K di periode kedua, teman-teman kayaknya bisa mendaftar lagi di periode ketiga. Jadi tujuannya ini adalah untuk mengcover 2,3 juta formasi teman-teman ya. 2,3 juta formasi itu disiapkan pemerintah sebagai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 teman-teman ya. Nah, ini dia jumlah formasinya Bapak Ibu ya. Yang mana kalau kita perhatikan jumlah formasinya untuk pusat itu 429.000 ya, 429.183 formasi ya. CPNS-nya itu 207.247 formasi, sedangkan P3K 221.936 formasi. Kemudian untuk formasi di daerah itu ada sekitar 1,8 juta 1.867.333 formasi, berarti sekitar 1,8 juta lebih ya. CPNS-nya untuk di daerah mencapai 483.575 formasi. Sedangkan P3K itu 1,3 juta ya, 1.383.000
3.758 formasi. Nah, untuk P3K di daerah itu sudah terbagi tiga, ada guru dan dosen, kategori formasinya guru dan dosen, kemudian tenaga teknis, kemudian tenaga kesehatan. Itu yang wajib teman-teman pahami dan teman-teman cermati ya. Oke. Cepat, maka investasi akan meningkat, lapangan pekerjaan terbuka lebih luas, sehingga targetnya ke depan pengangguran berkurang dan Pemda, kementerian lembaga tidak lagi didesak untuk merekrut non ASN, dan ini ke depan targetnya birokrasi kita akan jauh lebih berkualitas dan akan jauh lebih baik. Bapak sekalian, belum lama ini kita telah melakukan upaya yang sangat keras bersama-sama terkait dengan Undang-Undang ASN yang baru. Ini adalah Undang-Undang ASN yang baru saja kita selesaikan, alhamdulillah, di mana isinya adalah untuk transformasi rekrutmen dan jabatan ASN. Telah kita lakukan perombakan ke depan, kemudahan mobilitas talenta nasional ke depan untuk bagaimana menggerakkan talenta nasional ke daerah 3T, percepatan pengembangan kompetensi, kemudian juga terkait dengan penataan tenaga non-ASN, kemudian reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN juga telah dilakukan upaya-upaya yang signifikan dalam undang-undang ini. Begitu juga terkait dengan digitalisasi manajemen ASN, penguatan budaya kinerja, dan ujungnya ke depan outcome-nya terjadi adalah birokrasi yang profesional dan berkelas dunia, indeks persepsi korupsi yang semakin baik, indeks efektivitas pemerintah yang semakin baik, dan ujungnya adalah mendorong pelayanan publik yang lebih baik dan masyarakat yang lebih sejahtera. Saya minta nanti Pak Yomo dan Pak Aba ketika dialog ini bisa dijelaskan jika ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, Bapak sekalian saya hormati, kita sekarang sedang melakukan rekrutmen PNS. Dan ini terbesar dalam 10 tahun terakhir ini. Kami telah melaporkan kepada Bapak Presiden, tetapi fokus pada pelayanan dasar, khususnya tenaga guru dan kesehatan, kemudian menyelesaikan non-ASN, dan ini non-ASN ini tidak boleh lagi muncul di lapangan. Oleh karena itu kita sudah membuat berbagai regulasi yang lebih rinci. Ke depan kita minta seluruh penggantian terkait dengan non-ASN ini ada syarat-syarat yang sangat ketat, melibatkan Kanrek dan BKN. Bagi mereka yang tidak melibatkan Kanrek dan BKN, kita akan jadikan temuan, dan itu akan menjadi pelanggaran yang nanti akan menjadi temuan di BPK dan akan mendapatkan sanksi. Karena Bapak Presiden telah memberikan arahan, kita beri afirmasi kemarin yang non-ASN, tetapi tidak boleh ada rekrutmen baru, apalagi memasukkan orang-orang baru dengan menyelipkan dengan berbagai strategi penganggaran yang dilakukan oleh berbagai KL, kementerian, dan lembaga, dan ini tidak boleh lagi terjadi. Kepada saya hormati, total CASN tahun 2024 adalah 2,3 juta, dan khusus fresh graduate tahun ini yang terbesar itu adalah fresh graduate-nya 690 ribuan. Dan mudah-mudahan ini ke depan fresh graduate ini akan bisa menjadi bagian dari upaya untuk menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045 dengan menyiapkan SDM kita yang kita siapkan dengan baik. Bapak sekalian, saya kira saya telah banyak. Jika